Iya. Pernah ada kasus nggak sih kalau sama magician lokal? Gue sebut aja orangnya karena Oke. buat gue dia harus belajar. Marcel Wen. Marcel Dia Wen. mau mainin Marcel Wen. Dia mau main mainan gue yang phone roulette. Pesulap di luar sana jangan berpikir gue tuh bodoh ya. Gibah Magic. Nah, tapi Pak, ini yang jadi pertanyaan yang mungkin nggak tahu. Gue sendiri nggak bisa jawab Pak pastinya. Karena kalau gue ada di posisi itu pun gue juga bingung sebenarnya. Ketika itu terjadi, terus kita dalam arti ya mungkin tadi yang kayak dirimu bilang gitu. Mungkin ini jadi karir terakhir gue nih. Terakhir. Ya kan? Karir terakhir gue nih. Ini karena live highlightnya besar banget lagi waktu itu ya kan, dan dampak yang terjadi cukup besar. Kalau cuma nge-flash kartu sih beda kasus gitu ya. Gimana caranya Bapak akhirnya bisa kembali lagi dan survive and then balikin kepercayaan orang-orang ini, Pak? Itu sebenarnya proses yang berjalan dengan sendirinya sebenarnya. Karena gue cuman pada saat itu tadinya udah gue pikir gue gak akan ada show lagi. Mungkin nggak tahu nih orang udah pernah dengar ceritanya belum sih. Jadi pada saat Econ udah mulai bisa positif, saya dalam arti membaik lah ya di rumah sakit, kan dia sempat yang intens tuh selama 3 hari di ICU. Habis itu masuk ke ruangan intermediate selama 5 hari. Nah, itu di situ tuh gue banyak hal yang gue pelajari tentang kehidupan. Gitu kan. Jadi pada saat guenya lagi down, bahkan keluarganya Econ yang malah mensupport gue untuk kuat. Sedangkan di sisi lain gue ngerasa harusnya mereka yang down, apa gue yang jadi down gitu kan. Disitulah kita saling mensupport secara mental gitu. Secara mental kita selalu saling support. Nah, dan gue udah mikir udahlah serah deh Tuhan mau bawa gue kemana. Jadi gue udah berserah diri aja. Ini udah jadinya ke faith gue, udah ke agama nih, jadi udah ke Tuhan. Udah gue mikir terserah deh Tuhan mau bawa gue kemana, gue ikut aja. Dan ada momen yang ketika Econ sudah pindah ke ruang biasa, maksudnya ruang inap biasa VIP, ada kliennya dia tiba-tiba pas gue udah pulang lah, kalau nggak salah gue pulang atau hari itu gue nggak datang, tiba-tiba ada klien datang ke Econ bilang gini, Con, si Demian masih mau main sulap nggak ya gitu. Terus Econ yang kaget, loh harusnya kita yang nanya lu masih mau nggak nerima Demian, kan habis gagal gitu. Kita mau, cuma Demiannya masih mau nggak ya gitu. Jadi gue langsung ngerasa ya udah kehendak Tuhan aja gitu. Jadi kalau lo nanya gue gimana, gue nggak tahu caranya karena itu udah keajaiban Tuhan aja. Tapi pada saat itu yang gue lakukan, satu gue pasrah aja, sama kedua gue I'm just doing my best aja. Karena balik lagi apapun yang kita lakukan, kalau memang Tuhan bilang A, ya A, B, B. Tugasnya kita pokoknya berjuang sebaik mungkin aja, sebisa mungkin, sebaik mungkin, tidak melukai, tidak merugikan orang lain, udah itu aja. Jadi ya gue ngelakuin aja. Ya pada saat itu gue tetap berusaha hubungan baik sama klien, terus juga gue nggak yang minta-minta sama klien, tapi pada saat dikasih kesempatan terakhir baru lagi satu nih show, itu gue berusaha semaksimal mungkin untuk buktiin profesional gue. Dan pada saat itulah gue tidak malu untuk menceritakan kejadian itu. Gue semenjak itu gue bercerita terus. Setiap kali show gue selalu bercerita keajaiban itu. Kayak akhirnya gue cerita, gue bilang bahwa, dan ini akhirnya gue gunakan selalu di show off air gue. Gue bilang, misalnya gue bisa main apa lah, main apa, gue selalu bilang closingnya gini. Banyak yang orang mungkin di sini pada saat lihat saya perform di atas panggung, Anda melihatnya saya seperti kayak show off aja, menunjukkan kebolehan saya, menunjukkan kalau saya jago atau hebat. Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi saya di sini di atas panggung ini sebenarnya untuk memberitahu kepada Anda bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Terus gue cerita, pada saat tahun 2017, dulu saya punya mimpi. Saya pengen sekali untuk bisa sulap saya dilihat sama dunia. Tahun 2017, Tuhan mengabulkan permintaan saya dengan di America's Got Talent. Mainan saya dikenal seluruh dunia. Tapi di saat yang sama juga Tuhan menjatuhkan saya di posisi saya yang terendah-rendahnya. Tapi saya udah pasrah aja, cuma saya yakin
suatu hari nanti pasti yang namanya keajaiban itu ada. Karena di dunia ini tidak mungkin. Tadi saya bilang masalah keajaiban, masalah goals terkabul. Dan saya juga yakin tidak mungkin. Saya akhirnya sempat kehilangan sahabat saya. Econ tuh udah meninggal selama 4 menit. Ya, menurut rekam itunya katanya sempat hilang dulu ya Pak ya? Iya. Terus gue bilang, dan keajaiban itu ada. Sekarang, orang pada saat itu Econ nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apain, pokoknya udah dianggap lumpuh. Tapi sekarang, dia bisa berjalan. Gue langsung gue tunjuk lampu biasanya ke sana, Yeah. Edison sekarang ada. Dia bantuin saya. Itu keajaiban. Jadi the whole thing itu bukannya gue ngasih tahu kalau gue jago sulap tuh hebat, enggak. Yeah. Tapi there's a miracle yang ada di dunia ini. If you believe it, you can achieve it. You can achieve. Nah, Ya. Ini jadi it's about sending itu selalu gue bawa terus. Iya. Ya. Ya tapi bukan ngarang-ngarang ya. Ya. Bukan Ini dipaksa kayak Mario Teguh ya. Ya. Sorry. Ini true story. Memang ya kita nggak pernah tahu ya. Memang mungkin itu cara Tuhan untuk membentuk kita kali ya Pak ya. Sehingga akhirnya bisa terbentuk jadi cerita itu dan bisa jadi sesuatu yang bisa di-sharingkan dan memberikan dampak positif buat orang-orang lain malah jadinya Pak. Ya mudah-mudahan karena ya itu Econ selalu berpikir Tuhan itu memilih orang-orangnya itu tidak random. Dia tahu dan orang-orang yang tepat. Ya gue hanya percaya mungkin gue ditunjuk sama Tuhan untuk bisa sharing the message karena akhirnya gue di Cina main Death Drop sukses dan akhirnya jadi pelajaran, mereka dapat pelajaran semua dari pengalaman gue gitu. I see. Luar biasa banget itu. Pengalaman yang pasti gak akan bisa dilupakan ya seumur hidup pasti itu Pak. Keren. Enggak lah, itu pasti gue ingat terus. Gila. Keren. Nah, tadi ngomongin soal AGT nih Pak. Ngomongin soal AGT. Ya. Nah, kan kalau kita belum pernah dengar nih ceritanya sebenarnya. Behind-nya AGT itu kayak gimana sih? Dengan segala kerumitannya atau mungkin dengan segala keseruannya. Ada yang bisa di-sharing nggak Pak? Banyak sebenarnya, setiap performance juga rumit. Iya, tapi AGT ini menarik nih. Kenapa tuh? Karena kalau di Indonesia, levelannya Indonesia kita tahu lah kurang lebihnya range kesulitannya dan kehetikannya kurang lebih seperti apa. Yeah. This is outside gitu ya kan, Amerika lagi. Pedoman entertain mostly Amerika. So, apa yang terjadi di AGT, Pak? Gue sih terus terang banyak banget belajar dari semuanya dan mereka itu kalau dari segi pengalaman ya no wonder gitu, mereka mungkin udah 5 tahun step ahead dibanding kita gitu kan. Nah yang menariknya itu ya tetap balik lagi ketika gue harus mengirim barang gue dari Jakarta ke Los Angeles itu dengan harga shippingnya 160 juta. Terus di sana gue juga harus mengoperasiin, itu pokoknya rumit deh. Jadi gue pada saat gue yang pertama itu gue harus berangkat dengan hanya boleh dikasih 3 orang. 3 orang, oke. Okay. 3 orang, ya. Dan 3 orang yang gue tunjuk itu ternyata pada saat dia harus ke embassy untuk dapetin visa, 3-3-nya nggak keluar, Pak. Waduh, PR sekali itu. Akhirnya gue harus mencari orang, kru siapapun yang punya visa untuk berangkat dari Indonesia ke Amerika, which is they are non-magician, they never been into magic, tapi mereka harus main slot sama gue. Can you imagine? Ya oke. Itu ya udah, itu sih serunya gitu. Akhirnya gue harus bangun ilusi gue sendiri. Dan jadi gini, karena pada saat itu kan gue ngirimin alatnya itu kalau nggak salah 2 minggu 3 mingguan lah. Jadi kayak misalkan gini, gue waktu itu ada si Lutfi, ada anak tim gue lah, ada 3 orang tim gue. Terus gue gini, udah kan ke builder gue, dia ngajarin karena alatnya harus di knockdown, jadi dari 3 susun itu jadi satu box supaya gampang gitu bawanya. Jadi yang Sand Torture Pak itu. Terus ya Sand Torture yang versi 1 ya kan tuh Mark 1, sekarang udah Mark 4 soalnya. Jadi di collapse-in gitu. Terus gue bilang sama kru gue, tuh perhatiin tuh sana, lu ntar bakal lo yang masang, gue gituin. Ya udah gue pulang, siapa lagi latihan gue pulang gitu. Tiba-tiba mereka, udah habis itu dikirim ke Amerika. Ya santai dong gue kan. Nyata visanya nggak keluar. Sampai sana kan harus gue sendiri yang masang ya. Iya. Nah gue pada saat itu gue kagak tahu cara masangnya. Coba lu bayangin.
Langsung, Mereka yang aduh. nyiapin, ya mereka yang nyiapin perintil-perintilannya. Gue kagak tahu di mana. Kena Aduh, pokoknya udah kacau lah. kena jadi ngulikin alat dulu ya Pak ya di situ. Iya. Nah kan malu karena pada saat itu kan mereka kan datang, alat di mana, alat tuh datang gitu. Ayo sekarang dibikin. Terus gue gini, Nah, anjing gimana cara bikinnya ya anjing. Terus gue tag video call. Jadi video nah. call, ini gimana nih? Ini yang mana nih? Yang alat ini mana bautnya? Itu di situ Pak, sini. Bukan, ini bukan. Wah udah ribet banget tuh. 1,5 jam sampai 2 jam lah itu. Untuk ngebikin alat itu Terus akhirnya. kayak, iya. Terus yang tersulitnya adalah itu permasalahan akhirnya dimanapun terjadi permasalahan pasir yang gue Ah, apa ya yang standarisasinya gue itu harus pasir yang namanya desert sand, jadi kayak pasir hmm, padang pasir. hmm. Jadi kalau lu pegang begini dia bisa keluar dari jari-jari lu saking Ya, tipisnya. Karena pada saat gue harus dibuka di sensor trail itu pada saat dibuka bukaannya tipis banget supaya dia lurus, jadi ya, bagus gitu loh, turunnya itu bagus. Nah kalau misalnya dia pasirnya agak tebel nyangkut pasirnya nggak turun, terus kalau ya, nggak ada ya jadinya bolong-bolong nggak rata. ya, ya, Itu ya. rumit banget sampai sekarang selalu jadi permasalahan. Nah, di situ juga jadi masalah juga. Gue udah beli, pertama pasirnya salah. Ya udah dibeliin lagi sama mereka yang lain. Oh, benar pasirnya benar. Akhirnya pada saat mereka datangin pasirnya, mereka pikir nggak akan ada masalah. Ditaruhlah di sebelah alat gue. Alat gue ditaruhnya di luar. Suhunya di Amerika kan dingin kan. Ya sekitar Oh, 10 derajatan gitu kan, tambah 9. ya, ya. Pada saat malam dingin, besok paginya sih panas. Kan Jadi lembab. berembun. Jadi Hmm, lembab. waduh. Iya, kelar hidupnya. Ya, ya, ya. Akhirnya ganti pasir lagi dong kalau kayak gitu, Pak. Beli lagi. Ya 3 kali ampun. beli pasir saya. Yang EGT Ya, pertama. ya ampun, luar biasa. Ketika kali beli pasir, mungkin sisa pasirnya bisa dipakai atau disumbangkan ke pelukis pasir, Pak. Jangan ada tai kucing ya dong. Oh ya, oke, oke, oke. Nah, terus pengalaman di AGT selain membangun builder alat dan sebagainya itu apa Pak yang paling berkesan Pak? Dan mungkin bisa jadi motivasi buat diri sendiri dan juga teman-teman yang lain. Gue ngelihatnya, makanya gue sih kalau berharap, kan sekarang berarti kan Indonesia udah dilihat ya. Dari Hmm, gue, terus ada Riana juga. Semoga ada penerus-penerus selanjutnya yang bisa berjuang mengharumkan nama Indonesia di EGT atau di luar negeri gitu. amin. Jadi gue melihat di sana tuh sebenarnya uniknya itu kayak lu bakal ngebuka aja, kebuka deh opportunity lu untuk kemana-mana kebuka. Hmm. Dan gue kebetulan pada saat itu gue sudah apa ya membangun komunitas sulap apa ya bukan ikut di komunitas sulap Instagram, maksudnya gue kenal sama banyak pesulap Instagram. Akhirnya tuh kayak gue punya tiket kayak kemana aja tuh pasti disambut dengan baik sama mereka. Gitu. Ya, ya, Jadi ya. mungkin pada saat itu pada saat dari tahun 2015 sampai 2017 itu kan gue sering bikin-bikin video yang aneh-aneh kan. Hmm. Ternyata gue bagi kalangan pesulap underground yang main Instagram di luar itu gue kayak udah kayak superstarnya mungkin nih buat mereka. Hmm, Jadi oke. gue tuh dikenal banget sama mereka. Nah pada saat gue EGT, jadi kayak sebagai mereka tuh udah kenal gue. Jadi pas gue ke Udah. LA, gue cuman ngomong gue di LA nih ketemuan yuk. Itu langsung banyak banget yang minta ketemuan. Oh, Nah, oke. dan disitulah ngebuka gue opportunity ke yang lain-lain. Jadi sampai kayak gue tadinya nggak tahu gimana caranya biar bisa masuk Magic Castle, gue bisa Magic Castle, bisa masuk Hmm. gitu. Gue pengen ketemu sama kayak di MC sama siapa, pengen yang Taylor, Chris Angel tuh kayak jalannya tuh gampang karena Jadi kebuka ya. komunitas sulapnya udah ketemu sama komunitasnya gitu. Ah, ya, 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 ya. Nah itu gue ngerasa ya karena EGT juga sama karena gue punya punya apa namanya link teman-teman underground pesulap. Ah, Jadi hebatnya dunia sulap itu pertemanan itu membuat kita jadi kayak pertemanan di sosial media ya, walaupun belum kenal, tapi kalau lu oh pesulap, pesulap, lu di welcome dengan baik. ya, ya. Langsung auto friend lah pokoknya. Oke. Ya sekarang tiba-tiba misalkan nih, gue yakin kalau misalnya ada eh, anggaplah Mario Lopez ke Ya. Jakarta, terus tiba-tiba dia tadinya mau ketemu gue, terus gue nggak bisa. Dia cuma bilang, hey guys, gue bingung nih di Jakarta nggak tahu mau ngapain. Lu pasti bakal temenin dia nggak Ya, seharian? iya, temenin lah Pak, pasti Pak. Nah, karena itu maksudnya itu kan the beauty of magic Kom gitu loh. Maksud gue ya, hanya dari sulap lo bisa kayak punya teman baru, punya sahabat gitu loh.
Ya, Nah ya itu, benar. dan maksud gue teman-teman ikut itu IGT dan juga perbanyak kenalan, Perbanyak kenalan karena ya. itu ngebuka lu opportunity-nya. Jadi jangan, tapi utama harus ingat pada saat lu ikut IGT atau apapun, atau Asia's Got Talent atau America's Got Talent, Hmm. jangan berharap menang deh. Cuman Oke. satu, lakuin yang terbaik aja. Cari yang terbaik sama cari sesuatu hal yang belum pernah mereka lihat. Udah. Masalah menang tuh udah belakangan, karena udah, kalau menurut gue ujung-ujungnya bukan karena lu jago, tapi karena lu berhasil mengambil hati mereka. Ya, ya, ya. Itu berarti memang jadi salah satu proses untuk apa ya? Untuk melakukan yang terbaik dan juga jadi ajang buat belajar sesuatu lagi nih yang di luar sana yang mungkin nggak didapat di Indonesia gitu ya, Pak. Iya. Ya kalau misalnya dari segi mainan, misalkan lo main, jangan berharap ini mana gue keren banget gue tunjukin EGT. Jangan, lo harus cari Hmm. sesuatu yang beda banget. Bayangin aja contohnya EGT. Sekarang udah season yang terakhir nih mau season 14. Iya, udah berapa Mereka udah magician tuh? 14 season. Ya, udah berapa magician lihat. Can you imagine gitu. Makanya gue Medannya kemarin aneh-aneh berani, itu. ya, gue pada saat gue apa namanya main pasir itu kan, sebenarnya mainan pasir gue tuh udah pernah gue lakuin di 2012 di SCTV. Hmm. Terus pada saat gue yakin banget dengan mainan pasir gue sempat discuss tuh, sempat ada omongan, gue akhirnya menghubungi Dr. Jonas, gue bilang, Pak, gue main ini, kasih itu dong, apa, sesuatu hal yang bisa gue, menurut lo bisa mempermanis si Sense Torture ini, gue Hmm. bilang. Hmm. Karena gue pada saat itu gue nggak tahu, gue ngerasa gue pernah kerja sama Pak Jonas bareng, berapa lama, dan gue suka pemikiran dia gitu. Jadi gue nanya, gue discuss sama dia, gimana Pak? Terus dia sempat yang menyayangkan, kenapa itu sih? Karena Hmm. Oke. kuku gitu. Oh, menurut Pak Kenapa Sense Jonas. Torture? Ya karena gue waktu pas 2012 tuh sama Pak Jonas juga bikinnya bareng gitu. Maksudnya dia yang mainin bareng sama gue. Gitu. Hmm. Hmm. Menurut dia tuh kayak nggak oke. Terus buat gue, ya nggak tahu, feeling gue aja gitu. Oke. Dan ternyata kan konsep sulapnya gue itu baru buat kalangan dunia. Karena konsep sulap gue adalah ada gagalnya dulu. Hmm. Oke, ada gagalnya dulu. Jadi pada saat main sensor itu kan yang bikin orang apa ya, orang panik kan, ada sesuatu nih. Jadi ini kalau misalnya susunan efeknya nih yang gue script Hmm. masuk, orang dalam keadaan settle nih, cuman, wih, waduh, gimana harus lolos nih, tiba-tiba ceder, lagi kaget, lagi shock nih. Otak dia lagi mikir, anjing tuh orang gimana ya? Kenapa? Pas lagi mikir gitu, tiba-tiba udah mulai panik tuh kan, gue udah mulai pecahin kacanya, lagi panik, gue balik badan, gue buka topi, kena pukul lagi untuk kedua Oh, kalinya. Yang ya. jadi bener, jadi gitu loh, anjingnya tuh banyak gitu loh. Anjing, anjing gitu. Ya. Mereka lagi mikir, belum expect apa-apa, tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi mereka. Gitu. Muncullah Ya. Damian. Ah, oke, Jadi oke, oke. mainin perasaannya orang, dan konsep sulap itu menurut gua pada saat itu gua ngerasa belum dimainin sama siapapun di EGT. Kan selama ini Ah, pesulap selalu kalau main berhasil, main berhasil, main berhasil. ya. Tuh, Akhirnya diterapkan di situ dan diterima. Luar tuh. biasa. Nah, kalau ngomongin soal tadi tuh, Pak, memainkan perasaan orang, terus juga dengan konsep-konsep yang menarik seperti tadi. Emang sebenarnya yang jadi inspirasi Bapak untuk menciptain sebuah rutin itu tuh dari mana sih sebenarnya? Dari mana ya? Gue banyak sih, gue Hmm, banyak inspirasi tuh bahkan dari ini sih, dari film. dari Iya film. kayak yang dari film, terutama film horor. Film horor itu kan kalau misalnya lu untuk menang, atau kan film action deh, untuk lu menang itu kan lu harus kalah dulu. Contohnya kalau Oke. misalnya film action lah, kita bicara Avengers ya, yang mungkin lu juga paham. Ya. Avengers itu kan pasti ada momen, ya itulah yang momen kayak sebelum Endgame, dipecah-pecahin semua kan. Ya, semuanya dibikin Karakternya down. semua dibikin musuhan, gini segala macam, sebelum akhirnya dia bisa menang. Terus jadi selalu ada konflik dulu, konflik yang ngebuat mereka, kita ngeliat dia, anjing nih gimana nih, aduh gitu. Jadi Hmm. sampai dibikin down dulu, dipecah-pecah, akhirnya mereka bisa bersatu menang. Ya. Terus horor juga gitu. Sebelum lo berhasil akhirnya melawan hantunya atau misalkan si demon-nya, pasti lo ngerasa kalah dulu kan. Terus Ya. sampai akhirnya lo menemukan formulanya untuk berhasil. Jadi rutinnya selalu begitu gitu. Nah, gue ngeliat itu akhirnya gue terapin gitu. Kalau misalnya sulap, orang langsung yang tiba-tiba, misalkan main nih, gue main, oh diikat tuh pasir, tiba-tiba gue
keluar pintunya, itu baru jatuh, itu tidak sekeren kalau ada Ya. sesuatu gitu loh. Karena orang udah Karena expect pasti orang, berhasil. iya, orang kan lu sering banget lah kalau ketemu orang awam, oke, saya masukin kartu ke tengah, nanti akan naik ke atas. Percaya nggak? Pasti dia gini, percaya lah, lu kan pesulap. Ya, Ya kan? sering. Maksudnya itu simple thing saja gitu. Jadi mereka sebenarnya udah expect lu bisa ngelakuin itu. They don't Hmm. hesitate. Ya, you are the magician, you know lah. Terus gue mengambil filosofinya juga si Harry Houdini. Harry Houdini itu dulu pada saat dia mau main Milk Can, dia cerita, sebenarnya istri saya nggak ngizinin nih saya main Milk Can ini. Dia takut banget. Dia ngomong pembukaannya gitu. Ya. Makanya istri saya ada di samping situ untuk ngeliatin. Dia make sure bahwa saya hari ini nggak ada apa-apa. Terus dia diikat. Dia naik ke Milk Can-nya, pada saat dia mau naik Milk Can, baru naik 2 langkah tangga, jatuh kepleset. Belum Oh, main loh. Belum ya. main. Istrinya datang, masuk, meluk. Kan gue udah bilang, gue feeling gue nggak enak gitu. Building the Lu tension. kebawa nggak? Lu jadi kayak, Yes. aduh berhasil gak dia gitu loh. Ya. Kita diajak masuk ke dalam Gue ceritanya ya. ngelihat itu, sama gue ngelihat si film masuk kan, Ya, masuk. ya gue create. Dan gue tidak melihat itu dimainkan oleh banyak orang, konsepnya. Jadi itu memang pure Dan konsep ya, Pak ya? konsep. Dan si paku Melgan, it's a Mhm. concept. It's part of the concept. Iya. Ya. Nah, coba ini sama jadi mirip sama kayak yang gulotin nih, Pak. Yang Ya. Bapak melakukan gulotin. Karena beberapa orang awam nganggep bahwa, oh ini Demian ngeprank nih kayaknya nih. Emang cuma pengen Hmm. nunjukin dia sok-sokan aja atau gimana sebenarnya. Padahal nggak gitu ya. Ini konsep sebenarnya, Pak. Ini gue liatin yang DCTI ya, yang gue kepotong. Perut. Yang, ya kepotong di perut, benar. Kepala perut. Perut. Yang perut Perut terus ya. akhirnya didiriin. Nah, jadi sebenarnya gini, pada saat gue, konsepnya itu adalah pada saat sebenarnya rutin tuh udah ada. Jadi jatuh, gue berdiri langsung jalan gitu. Terus Ya. adalah ada obrolan dari Shopee-nya, dia bilang, pokoknya gue mau gimana caranya kalau bisa viral gitu. Gue bilang gampang. Hmm. Karena gue tahu gimana cara mainin perasaannya penonton tuh gue tahu gitu. Terus gue kasih ide, gampang. Pada saat jatuh, cebrek, kru gue panik, low cut masukin iklan, gue bilang gitu. Nah, ya. Sehingga membangun persepsi kepada orang bahwa, wah terjadi sesuatu lagi. Iya. Ya. Kan banyak orang Indonesia tuh sebenarnya gini, kayaknya habit ya. Dia Habit. dengan sangat mudah, dengan sangat mudah menyebarkan informasi karena dia ngerasa dia yang tahu duluan dan dia pengen nyebarin itu ke orang-orang. Ya. Nah, tugasnya kita cuma kasih bahan aja. Ya. Biarkan mereka yang Gue lemparin sendiri. kasih bahan kan bergulir sendiri. Tapi at the end pada saat dia udah ngasih berita, kan sering banget tuh media, misalkan ternyata si ini kasus apa gitu. Tapi Ya. begitu pada saat kasusnya udah diselesaikan, kita nggak pernah tahu ternyata udah selesai, udah ada mana aja. Tapi kita hanya Ya. ingat kasusnya doang. Ya. Nah, sama juga dengan yang dilakukan sama orang-orang itu kan. Permainan itu di jedanya 5 menit. Kalau Nah, nggak salah 3-5 menit break. break ya. Habis itu kan gue selesaiin. Gue tidak Ya. terluka. Tapi orang sudah rame duluan di awal. Dan Ya yang gue di belakangnya nggak diberitain malah ya. gitu. Jadi gue hanya yang ngasih bumbu aja. Jadi gue kasih bahan, dia ngelakuin. Ya Ya. itu gue mempelajari semua habitnya orang. Terus orang kita tuh kan selalu, makanya banyak banget yang nyebarin hoax. Ya gue ambil orang-orang yang suka kayak gitu, gue istilahnya jadi makanannya gue. Hmm. Ya itu tadi, kita kan harus bicara show dan bisnis. Ya kemarin sebenarnya harusnya dibahas tuh sama gue dengan Jeremy. Jadi the saddest truth about magic itu adalah terkadang pesulap itu harus ngelakuin yang menurut dia sebenarnya nggak oke. Tapi karena klien yang minta, dia mau nggak mau. Mau nggak mau, benar. Kalau dari segi gue nggak mau itu di break sebenarnya. Tapi gue udah Ya. kasih challenge.
lu gimana caranya jadi viral? Ya buat gue kan simple, tinggal dipotong aja. Ya, potong. Dipotong, kasih break. Iya. Dan penonton di sana kan lihat beneran gue diem aja selama 5 menit gitu kan baru diberdiriin. Ya, Jadi penonton yang asli pun lihat bahwa ya the real tricksnya still happening gitu loh. Jadi makanya gue hanya di situ ada satu hal di hati kecil gue nggak mau. Tapi back again, this is client gitu kan. Dan gue punya PR, dikasih PR, bisa nggak bikin viral? Ya sebenarnya kalau dipikir lagi tidak merusak gue dalam arti apa ya, gue bisa mempertanggungjawabkan mainan gue karena ya, mainan aslinya tuh beneran begitu gitu. ya. Tapi gue pikir ya udahlah nggak apa-apa karena yang penting gue bisa fulfilling the client's The want. client one, benar. Dia happy banget. Come on man, it's gone viral. It's Gila gone lu. viral. It's really really viral at that time because mungkin masih kehook sama yang kasus kemarin-kemarin kan. Soalnya kan media tuh Iya. ngeframe-nya begitu banget. Demian gagal lagi gitu ya kan. Iya. Itu framing banget. Tapi ya akhirnya ini mungkin juga jadi jawaban kali ya. Karena beberapa magician mungkin atau mungkin beberapa teman-teman juga sempat mempertanyakan kenapa harus di break dulu gitu ya kan. It's Business. yeah, it's Simple business. simple answer is business. Ya, I see. It's all about business, guys. So, buat kalian yang waktu itu mempertanyakan, sudah dijawab langsung sama Pak Demian ya langsung. Yes. Alright. Nah, Pak Dem, sempat ada berita juga bahwa katanya mainan Bapak yang Sand Torture itu sempat di-copy sama magician luar. Is that also true? Iyalah, 100% bener. Wow. Gue pun juga sempat yang kesel banget. Jadi sempatnya akhirnya kan gue dan lawyer gue mempermasalahkan ini juga kan. Ini gimana nih, harus gimana nih, karena ini original gue. Dan kita udah jelas-jelas mainin duluan. Maksudnya udah jelas lah 2017 dimainin. Terus kita berusaha nih cari kontak ke America's Got Talent. Karena kan Fremantle, yang punya franchise itu Fremantle. Begitu pada saat China's Got Talent, harusnya dari Cina itu ngambil rights-nya juga dari Fremantle. Jadi gue bisa minta pertanggungjawaban dari Fremantle pusatnya nih. Yeah. Kita udah hubungin Fremantle-nya, kita udah ngobrol. Ternyata stuck-nya itu ya di Cina. Karena negaranya di sendiri. Cina, ya jadi mereka tuh beli franchise-nya, tapi mereka minta 70% itu hak pembuatan itu ada di Cina. Sedangkan secara bisnisnya ya, bisnisnya itu tuh 70-30. 70 itu kekuasaannya ada di Cina, 30 di Amerika. Jadi Amerika nggak bisa apa-apa. Ya. Akhirnya gue coba dong kontak dengan Fremantle yang di PH yang di Cinanya. Akhirnya pokoknya gini, panjang banget ceritanya. Cuman akhirnya gini, perusahaan sebesar Samsung dan Apple aja nggak bisa nuntut Cina, Pak. Ya, benar. Kelihatan gitu. Jadi perusahaan sebesar Apple sama Samsung tidak bisa menuntut Cina karena produknya di-copy. Ya. Apalagi gue ya, yang cuma satu doang, hanya merugikan gue. Ya. Bukan merugikan perusahaan besar. Budgetnya berasa pasti. Yes. Akhirnya setelah kita rundingkan mau go atau enggak nuntut, gue bilang enggak deh, gue buang-buang duit doang gitu. Ya. Ya, tapi dari segi gue yakin banget seluruh dunia tahu kok itu punya siapa. Ya, buat yang Sand Torture sih, betul. Pasti semua orang pertama kali ngelihat waktu itu adalah Pak Demian yang main di IGT, betul. Nah, iya. Pernah ada kasus nggak sih kalau sama magician lokal? Untuk hal masalah kopi-kopian mainan gitu ya kan, siapa tahu mungkin pernah ngalamin juga gitu, tiba-tiba ada magician lokal yang ngopi juga atau gimana? Kalau dalam permainan Sand Torture ilusi ya, terutama ilusi kayaknya kalau gue lihat sih nggak ada sih. Kalau ilusi ya, kalau ilusi cara lo tahu budget kan mahal banget, nggak ada waktunya kalau kata Bo Vernon. Dan kayaknya juga kalau gue lihat ilusi gue tuh tidak ada yang jual gitu, tidak bercandaannya tim gue gini, kalau lo mau tahu rahasia Demian itu nggak pernah ada di buku sulap, hanya ada di S Hardware, kalau nggak di toko bangunan. Iya. Karena memang kan semuanya gue bikin sendiri gitu kan. Yeah. Jadi kalau gue lihat untuk masalah ilusi nggak ada, tapi kalau masalah permainan yang secara waktunya lebih dikit gitu kan,
Nah, ini Ada, ada. Wow. kayak contohnya ada kayak shadow gue aja ada yang mainin. Shadow gue, rutin shadow Ya. gue. Oke. Shadow touch. Terus shadow ya yang pakai touch, tapi kan gue package-nya pakai shadow, pakai bayangan. Ya, ya, ya. Itu ada. Terus yang gue tahu juga sempat waktu itu gue sebut aja orang yang karena Oke. buat gue dia harus belajar Marcel Wen. Marcel Dia Wen. mau mainin Marcel Wen. Dia mau main mainan gue yang phone roulette rutin gue yang Hmm. pakai air, masukin ke dalam Aquarium. air, Oke, oke. Ya, ya. akuarium. Ya, buat gue pada saat itu gue bilang dia memang minta izin sama gue, tapi sudah dimainin. Oke. Oke, dia Jadi minta istilahnya kayak izin tapi sudah dimainin. Ah, gimana? ya, ya gitu itu sih ininya dia ya. Maksudnya dia ngomong gitu ke gue gitu. Terus gue bilang gini sempat sama dia. Kan dia pertama minta izin, terus gue bilang gue nggak boleh. Ya lu Ah, kalau mau main phone roulette yang lain aja. Banyak kok yang pakai palu. Ya lu injek banyak. Kenapa harus yang air? Yang air itu punya gue, yang kolam, yang akuarium itu punya gue. Dan rutin itu banyak yang diganti pakai sabun kayak apapun banyak rutinnya. Ya hmm, gue karena gue masih mainin buat di TV gitu maksud gue. hmm. Ya you have some respect lah sama gue gitu. Ya, ya, ya. Tiba-tiba dia ngomong, udah saya mainin Pak di Gong Show katanya. Ya gue marah lah, maksud gue, come on man, lu kan gini, itu sudah jelas gue bilang nggak boleh, tapi udah dimainin. Lu memang nggak ada rasa apa ya? Gue nggak tahu ya. Ya pokoknya ya buat Marcelo yang nonton ini, ya harusnya lu tahu lah logiknya gitu loh. Gue kan bukan kayak ibu-ibu yang tato aja dulu ya kan, ntar juga kalau misalnya udah jadi tatonya ngomong gue udah tato ya udah jadi tatonya udah jadi gitu. Gue bukan kayak orang tua gitu loh. Mungkin dia Dan mengadopsi ini, Pak. Dia mengadopsi paham bahwa lebih baik minta maaf, lebih mudah minta maaf daripada minta izin mungkin, Pak. ya apapun itu, tapi buat gue ya dia sudah sangat tidak respect lah. Ya, Nggak sama, nggak ke guanya aja, ya ke seni sulapnya aja gitu. secara Itu moral aja tidak maksud gue. tidak tepat ya, Pak ya. Iya, karena bagi gue trik sulap tuh banyak banget. Kenapa lu harus ngambil punya gue? Hmm. Simple kok, simple banget. Gue buktinya gue bisa akhirnya mendapatkan si Russian Roulette pakai akuarium supaya jadi itu punya gue. Ya, Kenapa dia nggak menciptakan dengan versi lain kayak dibakar atau pun there's a lot of thing intinya buat reveal-nya. Kenapa lo harus milih yang punya gue? Gitu. Ya itu yang gue menyayangkannya sama pesulap-pesulap muda gitu. hmm. Kalau mendingan kalau misalnya mau main izin dulu, boleh nggak? Kadang-kadang kalau misalnya mainannya udah gue nggak mainin, gue akan kasih izin. Hmm. Ya, ya, ya. Karena itu menarik, Pak. Tadi dia bilang minta izin tapi sudah dimainin duluan. Loh, itu kayaknya bukan minta Ya. izin ya. Iya, minta maaf lah. Itu either minta maaf atau pemberitahuan, Pak. Saya Oh beritahukan iya, Pak Debian saya sudah main. Aduh. pemberitahuan dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Berharap siapa tahu dikasih izin kan. Kalau dikasih izin gue udah main aman gitu. Iya, itu Nice dia. try itu, nice try ya, ya. Nice try kan, nice try. Oke, Marcel Wen, kamu belajar ya. Semoga kamu belajar dari bahasan ini. Oke, kalau gitu pertanyaan Seru terakhir ya. soalnya. Seru, seru, seru. Oke. Dan tentunya pasti gue secara pribadi berharap ya Pak ya, nanti di episode-episode berikutnya bisa ngobrol lagi. Tapi kita membahas sesuatu yang mungkin lebih panas lagi atau membahas hal-hal yang lain, Pak. Pasti Boleh banget. menarik Seneng banget banget. gue. Karena pengen lebih kenal lagi Demian dengan pola pikirnya yang membentuk Demian sekarang. Nah, pertanyaan terakhir, Pak. Setelah wabah ini mereda, pastinya kita semua berharap wabah ini segera mereda, kita bisa beraktivitas lagi. Nah, ke depannya nih, Pak, apa nih yang udah jadi planning dirimu terhadap mungkin Magic atau terhadap karirmu atau apapun? Ke depannya kira-kira apa, Pak? Gue sih sebenarnya hanya ingin menjalankan mimpi-mimpi gue yang belum terkabul ya. Karena mimpi gue yang pertama udah terkabul, jadi gue harus bikin mimpi lagi. Sejak Hmm. tahun 2017 gue ngerasa gue harus punya mimpi lagi. Mimpi gue tuh pengen one day orang-orang nonton sulap datang beli tiket layaknya kayak datang ke XX1 gitu. Ah, ya. Jadi datang ke Ya. XX1, lo nggak mikir dua kali, cuma lihat filmnya apa nih, bagus nih, coba ah. Sama ada juga tipikal orang-orang yang cuma datang ke XX1, dia nggak tahu yang lagi bagus apa, cuma dia lagi pengen nonton. Ya. Gitu Membentuk kan. habit Jadi untuk tunjuk aja nonton ya. itu ya. Nah, semoga itu harapan gue nanti. Gue mungkin
pembicaraan gue ini sama Bo Vernon pernah dibahas berkali-kali, kita berdua mungkin gue nggak akan ngerasain, nggak ngerasain momen itu, maksudnya gue nggak akan rasain di panggung itu untuk dibeli tiketnya mungkin, tapi at least gue terus berusaha ya, walaupun gue sempat 2018 berusaha terus ngerasa kayak gagal, cuman gue harusnya punya mentality yang sama dengan pada saat gue gagal dead drop. Cuman ini gue karena show yang belinya cuma 70%, gue ngerasa kayak gue gagal. Nah, harusnya gue punya mentality sama kayak pas dead drop itu. Percaya atau enggak, pada saat kejadian dead drop, 5 hari setelah kejadian dead drop, gue sama Ethan langsung ngomong, kita harus melakukan sekali lagi. Jadi harusnya gue punya mentality yang kayak gitu. Pada saat gue gagal, harusnya gue bikin lagi gitu. Gue nggak berhenti. Malah salahnya gue nyoba di Manila dan berhasil sold out terus. Dan ini Manila sendiri akan berjalan terus tahun 2 kali, bulan Juni sama bulan Desember. Jadi akhirnya sekarang mimpinya goalsnya gue membawa show The Grand Master of Magic. Bukan, ya, The Grand Master of Magic ya. Oh iya, betul, tuh dua ada masternya tuh. The Grand Master of Magic untuk dibawa ke Indonesia. Bawa ke Indonesia, amin. Line up-nya nanti tinggal dipilih. Gue sih udah pengen line up-nya itu ya pesulap-pesulap Indonesia. Jadi harapannya instead of gue ngebawa superhero dari luar, kenapa nggak gue coba? Gue yakin pasti sambutannya akan lebih meriah ketika superhero nasionalnya dinaikin. Ya, hopefully seperti itu. Betul Pak. Makanya, amin. Udah ada pembicaraan sama trilogi, semoga harusnya jadi tahun ini, teman tadinya kan mau tahun ini, cuman ya udah. Dan konsepnya gue ini, gue kasih tahu juga ke kalian juga yang nonton, gue akan bikin 3 show sebenarnya, 3 jenis show yang tadi The Grand Master of Magic, yang line up-nya pesulap yang sudah istilahnya selebriti sulap ya, kayak gue, Riana, terus ada Bo Vernon, ada Oge. Terus line up kedua, gue pengennya tuh ada yang anak-anak TGM, ya lu, ya si Robby, ya si Joe, atau siapapun lah yang istilahnya kalian sudah punya nama, tapi mungkin istilah generasi penerusnya kita, sama yang underground. Jadi semua kalangan tuh dapat. Mau yang underground, istilahnya lu cuma jual tiket misalkan cuma 50.000, orang bisa gitu nonton. Yang di sini tiketnya yang diantaranya pokoknya. Nah, kita ngambil tiket yang kelasnya yang agak berbeda lagi. Jadi semua berjalan semua dengan harapan semua kalangan dari paling atas sama paling bawah bisa menikmati pertunjukan sulap. Bisa menikmati sulap, bisa nonton dan bisa merasakan efek sulap yang maksimal kali ya. Karena kalau di panggung kan lebih maksimal pasti. Ya, amin. Dan nanti kita akan bantu untuk bikin mainannya. Jadi mainannya supaya memiliki kualitas yang serupa semuanya. Dikurasikan bareng-bareng berarti ya Pak ya. Iya. Siap kalau gitu. Amin, semoga segera terwujud, pastinya akan membantu dan membuat kami senang para magician, dan tentunya harapan terbesarnya adalah bikin senang orang yang nonton, itu udah pasti ya Pak ya. Iya. Yes. Terus gantian gue mau nanya sama lo. Oh, boleh Pak. Baru kali ini ada narasumber yang nanya nih. Enggak, gue pengen tahu aja. Tapi lo harus jawab jujur. Oke, baiklah. Apa itu Pak pertanyaannya? Ya. Enggak, pertanyaan cuma satu, sebenarnya berhubungan dengan gue. Gue masih pengen tahu aja, sebenarnya di mata orang lain, terutama pesulap, Demian tuh kayak apa sih? Oke. Gue nggak mau yang bahasa menjilatnya kayak lu bilang, wah lu adalah ini ikonik. Nah, gue nggak mau. Gue pengen tahu the bad side-nya aja yang orang-orang ngomongin, makanya gue pengen tahu. Oke. Lucunya gini Pak, kan kita nggak pernah deket sampai The Grand Master Asia sampai TGM kan. So ya, yang selama ini image gua terhadap diri lu adalah Demian itu sosok yang dia di sini nih, dia di sini. Nah, kita kalau mau deket kayak ada barir, ada dinding. Jadi kayak istilahnya gimana ya? Nggak bisa dengan mudah untuk di reachable gitu. Ada barir yang cukup tebel yang mau kita masukin tuh agak-agak susah. Karena dulu yang kita tahu dirimu cukup eksklusif dengan di Miracle dan New Magic-nya, ya kan? Membentuk koloni sendiri dan nggak terlalu berbaur sama magician yang lain juga.
Jadi kayak kalau mau masuk, mau kenal, mau ini kok kayaknya emang ada barrier yang cukup tinggi untuk kita buat masukin gitu. Terus mungkin juga kalau kemarin kita ngelihat lagi sempat ada kesalahpahaman kali ya dalam tanda kutip sama Magician Medan waktu itu kan. Sempat ada kesalahpahaman gitu. Kesannya jadi kayak kok monetisasi sekali untuk bisa ketemu sama Demian. Tapi seiring berjalannya ke sini, mungkin karena udah kenal, udah tahu gitu ya, dan mungkin juga dirimu sudah sedikit berubah atau gimana persepsinya. Ya nggak sama yang ada di sana gitu. Nggak, gue pengen tahu aja karena kan gue semenjak tahun 2012 sampai dengan baru tahun inilah, gue kan menutup pintu untuk pesulap sebenarnya. Ini menarik juga. Sampai ada, ya, gue menutup pintu untuk pesulap manapun. Kecuali memang yang udah sahabat-sahabat gue lah ya, kayak Boa Moge. Sampai, lu boleh tanya ke Romer Rafael, kita punya prinsip yang sama, ngapain gue main sama pesulap? Gitu. Ya. Karena bukan berarti gue sebel ya, tapi kayak kalau kita bantuin, kita salah. Nanti jadi bahan omongan, iri ini, iri itu. Belum lagi kalau dibantuin, ternyata yang dibantuin ternyata nyuri mainan. Ya. Ya kan? Terus sering terjadi di kota-kota besar. Ya, nah, terus pokoknya gini, pengalaman yang akhirnya membuat kita menutup pintu itu, terutama membuat gue menutup pintu itu karena gue ngelakuin bener disalahin, gue nggak ngapa-ngapain tetap disalahin. Mendingan sekalian gue nggak mau ketemu gitu. Waktu jadi itu. Gue pengen tahu aja, ya, jadi gue pengen tahu aja selama gue 7 tahun dan ya 7 tahun lah, more or less 7 tahun itu gue menutup pintu itu ada apa sih yang di mata orang lain gitu, di mata pesulap lain. Soalnya kadang-kadang gue sempat ngeliat gini, oh ini misalkan fansnya Bo Vernon gitu, atau enggak fansnya Riana pesulap gitu. Kalau nggak gue lihat di komunitas sulap bikin apa gitu. Pas gue lihat, tak dia nggak follow gue. Pesulap ini underground bagus, gue lihat tak nggak follow gue gitu. Gue kayak, oh kayaknya pesulap musuhin gue nih gitu. Ya. Makanya gue ada saat itu kebetulan bini gue tuh paling tidak senang dibilang pada saat wawancara EGT untuk memajukan seni sulap Indonesia. Nah, gue nggak mau gitu tuh. Terus ada juga kan sempat, kenapa gue sebenarnya bisa aja nih untuk mengharumkan nama Indonesia. Nah, nggak boleh tuh. Gue nggak mau keluar dari mulut gue, dan bini gue juga bilang enggak. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Lakuin sesuatu tuh buat diri kamu sendiri. Makanya gue nggak pernah bilang buat seni sulap Indonesia, nggak pernah mau gue. Tapi akhirnya ada satu omongan celetukan pas di pembicaraan gue dengan Bo Vernon, sampai ada, ini kalau misalnya bukan kita yang peduli nih, siapa lagi? Kalau bukan gue, Bo Vernon, angkatan gue itu, kalau kita nggak peduli sama junior kita nggak ngebantuin mereka, habis nih. Makanya sejak itu gue ngebuka lagi. Di situ jadi salah satu titik balik atau perubahan dari konsepnya Demian yang tadi yang menutup diri ya Pak ya. Iya, karena kayak apalagi pas gue ngeliat anak-anak TGM kemarin, ternyata banyak yang bagus gitu. Terus ya gue sayang aja kalau misalnya gue tidak memberikan apa yang knowledge yang selama ini gue punya, tidak gue share ke kalian gitu. Dibandingkan kalian bisa sesat, salah, nanti malah akhirnya seninya berantakan. Yang malu gue juga. Maksudnya terkadang ada momen yang misalkan Drew main jelek, tuh pesulap mana tuh jelek banget, kan tetap gue ngerasa anjing kena gitu loh. Sulapnya, nama sulapnya. Betul sih Pak. Jadi mungkin sekarang sudah mau semakin membuka diri nih ke magician Pak. Tergantung. Tergantung ya kan. Terbukti Pak Demian suka hadir di live magician, apalagi live yang baru ini ya Pak ya. Senang sekali pasti Pak. Pokoknya gue akan ngebantuin siapapun, tapi harus bisa siap dengan gelas kosong. Kalau misalnya mereka datang ke gue dengan gelas yang sudah isi, buat gue percuma. Karena berarti dia kan nggak siap untuk menerima informasi dari gue, atau nggak pengen tahu gue gitu. Atau tidak pengen dibantu, mungkin hanya pengen biar, Demian di YouTube gue. Gitu. Nah, gue nggak mau. Atau minimal so what's the use of me? Ya,
Benar. Ya memang saya sama sih semua. Gue rasa juga semua magician senior saat ini juga sebenarnya terbuka. Cuman ya kembali lagi ke attitude si orang yang datang ini gitu loh. Ya. Ya. Betul sekali. Lu nanya apapun sama gue kan gue jawab selama TGM. Pasti Iya, gue bantu. ya benar. Tapi kalau misalnya lu nanya dari awal tujuannya udah beda, udah mulai aneh, pasti gue udah gini. Ini orang ngapain sih maunya? Kan maksudnya come on man. Jadi ya pesulap di luar sana jangan berpikir gue tuh bodoh ya. Oh Kalau lu ya. berpikir gue bodoh, berarti lu kemakan sama apa yang gue buat. Nah, para magician, Karena kamu gue sudah. sengaja gini kadang-kadang. Kalau misalnya dia anggap gue bodoh, gue akan berlaku seperti orang bodoh. Karena semakin dia ngerasa gue bodoh, semakin dia ketahuan. Itu orang kelihatan bahwa dia punya intention khusus ke gue. Karena gue kan belaga bego. Ya, benar. Niatannya jadi semakin jelas ya sebenarnya niatannya apa. Iya. Ya, mungkin karena mereka nggak bisa ketemu secara langsung, Pak, akhirnya interview aja. Tapi kalau ketemu sama langsung, mungkin tujuannya adalah supaya bisa masuk Instagram dia gitu ya. Sama Sama Devi. foto bareng biasanya kan. Iya, foto bareng. Betul. Wow, tak terasa Pak Demian kita sudah ngobrol cukup panjang. Terima kasih atas waktunya sudah mau bergabung di Gibah Magic. Hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol di episode berikutnya, Pak. Thank you so much. Udah sharing-sharing banyak banget. Thank you. Semoga buat yang teman-teman yang nonton, semoga apa yang tadi kita bahas semua bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Bisa jadi bahan pelajaran juga. Bisa mengenal pola berpikirnya Demian Aditya. Siapa tahu bisa menginspirasi kalian juga sebagai magician atau mungkin sebagai penikmat magic. Dan juga ini menjadi momen yang ya luar biasa lah ya, bisa ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Thank you so much Pak Demian. Kalau gitu saya sama-sama ditunggu undangan nanti. Siap, pasti. Thank you so much. So teman-teman, thank you so much sudah nonton dan kalian harus subscribe dan juga like video ini karena makin banyak konten-konten dan juga magician-magician lain yang akan muncul dan akan ngobrol bareng sama gue. So, jangan kemana-mana. Sekali lagi, kita akan have fun bareng tentunya hanya di Gibah Magic. So, gue Darius Drew, and now it's time for me to say game over.